Bab 92, Danu dan Dodi benar-benar tercengang mendengarnya. Wira melambaikan tangannya, lalu berkata, kamu membantuku karena niat baik. Hari sudah larut, makanlah di rumahku nanti. Terima kasih, Tuan. Tapi, aku harus kembali ke kota malam ini untuk menulis strategi yang diajarkan Tuan, sahut Iqbal seraya menangkupkan tangan. Kemudian, dia pun membawa Regan pergi. Setelah meninggalkan Dusun Darmadi, Iqbal memerintah, Regan, beritahu seluruh kabupaten agar memperketat inspeksi untuk sementara waktu ini, terutama di sekitar Dusun Darmadi, Desa Pimola. Baik, Regan yang terkejut membatin, ternyata, Pak Iqbal sangat mencemaskan keselamatan Tuan Muda Wira. Sementara itu, Wira yang masih berada di dalam hutan memerintah, Danu, lepaskan dia. Tanpa mengatakan apapun, Danu langsung menggeser pisau yang menodong leher Jamal. Jamal pun menghela napas dan segera bangkit. Kemudian, dia berlutut sembari berkata, terima kasih, Tuan. Aku berutang budi padamu. Aku pasti akan membujuk kedua kakakku untuk membatalkan kesepakatan ini. Wira menimpali dengan ekspresi datar, biarkan saja kalau mereka berdua ingin datang. Aku tetap akan membujuk kedua kakakku, ujar Jamal sambil memberi hormat lagi. Kemudian, dia langsung terbirit-birit setelah mengambil kedua kapaknya itu. Dodi akhirnya tidak tahan lagi. Dia bertanya, Kak Wira, orang tadi adalah pemimpin kabupaten. Kenapa dia memanggilmu Tuan? Dia jelas-jelas lebih tua darimu. Mendengar ini, Hasan pun terkejut dan membalas, Dodi, kamu nggak salah lihat. Orang itu benar-benar pemimpin kabupaten. Dodi menepuk dadanya sambil menjamin, nggak mungkin salah. Waktu Kak Soni menuntut Budi, aku berlutut di aula pengadilan dan meliriknya beberapa kali. Aku ingat semuanya dengan jelas. Ya, memang dia orangnya, ujar Danu sambil mengangguk setelah berpikir sesaat. Ketika berada di aula pengadilan waktu itu, Danu hanya berani melirik Iqbal sekilas sehingga tidak terlalu ingat lagi. Ketika berada di kediaman Linardi waktu itu, Iqbal juga tidak mengenakan seragamnya sehingga Danu mengira dia salah mengenali orang. Setelah Dodi mengungkitnya, Danu pun baru ingat sekarang. Mendengar perkataan kedua putranya, Hasan seketika menatap Wira dengan tercengang dan tidak percaya. Paman Hasan, kenapa menatapku begitu? Apa ada sesuatu di wajahku? Wira tersenyum sembari melanjutkan, kalau kelak kalian bertemu dia lagi, cukup pura-pura nggak kenal. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Ketiga orang itu pun mengangguk mendengarnya. Biasanya, orang-orang seperti mereka pasti akan menyombongkan diri jika bertemu dengan pemimpin kabupaten, mereka ingin seluruh kabupaten tahu bahwa mereka memiliki hubungan dengan orang hebat seperti itu. Namun, Wira justru tidak ingin orang lain tahu bahwa Iqbal bersikap begitu hormat kepadanya. Situasi macam apa ini? Setelah melakukan perjalanan tengah malam, Jamal akhirnya membawa 10 bawahannya kembali ke desa Tiga Harimau. Jamal sudah tidak sabar untuk memungut tarif jalan dari para pedagang. Jadi, dia sama sekali tidak memperhatikan reaksi bawahannya. Biasanya, para bawahan selalu bercanda sepanjang perjalanan, namun, sekarang mereka malah tampak sangat cemas. Mereka sama sekali tidak berbicara sepanjang perjalanan. Setelah tiba di pegunungan pada tengah malam, mereka pun langsung berpisah. Langit masih gelap. Jamal langsung pergi mengetuk pintu kamar Heru dan Kadir, lalu berkata, Kak, aku sudah pulang. Cepat bangun, ada hal penting yang harus kudiskusikan dengan kalian. Ganggu saja, maki Heru dan Kadir. Mereka melepaskan wanita di pelukan dengan enggan, lalu segera mengenakan pakaian dan keluar. Saat ini, ketiganya sedang berkumpul. Jamal berkata, Kak Kadir, Kak Heru, batalkan kesepakatan yang berkaitan dengan Dusun Darmadi. Kita nggak boleh membunuh Tuan Wira. Kadir langsung memasang ekspresi suram. Dia menyahut, Jamal, kamu sudah gila. Uang yang akan kita dapatkan sangat besar. Dengan uang ini, kita baru bisa bertahan hidup. Sebenarnya, bandit pegunungan seperti kita belum tentu harus merampok. Kita bisa membuat para pedagang itu berinisiatif menyerahkan uang, ujar Jamal. Kemudian, dia menjelaskan teori yang diajarkan Wira secara rinci. Bab 93, memungut tarif jalan. Heru yang sudah mengerti langsung menggeleng sembari berkata, Jamal, orang berpendidikan sangat licik. Kamu sudah ditipu cendekiawan itu. Teori ini cukup masuk akal, tapi nggak mungkin berhasil. Kami saja nggak percaya, apalagi bandit lainnya. Sebaiknya, kita nggak beralih profesi. Jangan percaya omong kosong cendekiawan itu atau kita akan mati kelaparan. Jamal menggeleng, lalu menimpali, Kak Heru, hasilnya nggak akan seperti itu. Asalkan kita berusaha, hal ini pasti bisa dijalankan. Ketika saat itu tiba, kita akan mendapat kehormatan. Sudahlah, Jamal. Kadir juga berpikir bahwa teori ini hanyalah omong kosong sehingga langsung menyela, kenapa hanya 11 orang yang pulang? Kemana 8 bawahanmu yang lain? Jamal menunduk sambil menjawab, mereka tinggal di Dusun Darmadi sekarang. Tuan Wira mengajari mereka cara berbisnis. Mereka bisa menghasilkan 500 gabak sehari, jadi nggak mau kembali ke pegunungan lagi. Begitu mendengarnya, tatapan Kadir seketika terlihat seolah-olah dia sedang menatap seorang idiot.
Mengajari bandit berbisnis menghasilkan 500 gabak sehari. Siapa yang akan mempercayai tipuan seperti ini? Jamal ini benar-benar sudah gila, batin Kadir. Kak Kadir, apa mungkin Jamal kerasukan? Tanya Heru dengan lirih untuk memperingatkan. Jamal biasanya tidak kalah cerdas dan cermat dari mereka. Namun, dia malah terus berbicara omong kosong sekarang. Selain kerasukan, tidak ada penjelasan yang lebih tepat lagi untuk ini. Kadir tertegun sejenak sebelum mengangguk seraya menjawab, kamu benar, sepertinya dia memang kerasukan. Jamal mengernyit dan membantah, Kak, aku nggak kerasukan. Kita nggak akan punya masa depan kalau terus merampok begini. Kita ikuti saran Tuan Wira saja. Kita bangun jalan yang aman, pungut tarif jalan, jual makanan dan minuman, juga buka penginapan. Kita satukan seluruh bandit di Provinsi Jawali ini dan berjuang bersama. Ya, Kadir mengangguk, lalu memberi isyarat mata sehingga Heru berbalik dan keluar. Melihat Kadir bersedia mendengar penjelasannya, Jamal pun menjelaskan dengan penuh semangat. Kadir terus mengangguk, seolah-olah sedang menyimak perkataan Jamal. Dia kadang-kadang pun menoleh untuk melihat keluar ruangan. Tidak berselang lama, terdengar gonggongan anjing yang sangat histeris. Kemudian, Heru mengangkat sebuah baskom berisikan darah. Kak Heru, apa isi baskom itu? Kenapa Dudu menggonggong sampai sekeras itu? Tanya Jamal dengan penasaran. Dudu adalah anjing hitam yang dipelihara oleh desa mereka. Sekujur tubuhnya benar-benar ditutupi oleh bulu hitam. Heru tidak menjawab, melainkan langsung menyiram kepala Jamal dengan darah anjing yang ada di baskom tersebut. Kadir pun menghela napas lega melihatnya. Darah anjing hitam bisa menangkal roh jahat, jadi adiknya ini masih terselamatkan. Kak Heru, darah apa ini? Kenapa rasanya panas dan baunya amis sekali? Teriak Jamal yang awalnya ingin mengamuk. Namun, begitu teringat bahwa usulannya sudah terima, dia langsung mengalihkan topik dengan berkata, sudahlah, aku nggak akan marah. Kak Kadir sudah setuju dengan pemungutan tarif jalan ini, kamu gimana? Dia masih ingin memungut tarif jalan. Darah anjing ini nggak berguna, sahut Heru sembari mengernyit. Pasti darah anjingnya terlalu sedikit tadi. Kadir memicingkan matanya, lalu memerintah, seseorang, ikat Jamal dulu. Cepat turun gunung dan tangkap beberapa ekor anjing hitam, kita butuh darah yang lebih banyak untuk mengusir roh jahat di tubuhnya. Kak Kadir, Kak Heru, aku nggak kerasukan. Pemungutan tarif jalan itu benar-benar bisa dijalankan, jelas Jamal. Sekelompok bandit pun menyerbu masuk untuk menahan Jamal. Namun, Jamal masih tidak mau menyerah dan terus berteriak. Mendengar ini, Heru dan Kadir menutup telinga mereka sambil berjalan keluar. Kadir berkata dengan dingin, Heru, kuserahkan urusan Dusun Darmadi kepadamu. Cendekiawan itu agak aneh. Kamu harus berhati-hati padanya. Jangan sampai seperti Jamal yang dirasuki roh jahat. Kak Kadir, Jamal baru pulang, cendekiawan itu pasti sudah mengambil tindakan pencegahan. Dia mungkin nggak ada di rumah sekarang, timpal Heru. Kemudian, dia memicingkan matanya sambil melanjutkan, setelah dia mengendurkan kewaspadaan, aku akan langsung membawa bawahanku untuk membunuhnya. Kami pasti bisa membasmi roh jahat itu. Sorot mata Kadir seketika menjadi dingin. Dia menimpali, ingat, jangan sentuh wanita itu. Keluarga Silali sudah berulang kali mengingatkan tentang ini. Jadi, tahankan nafsumu nanti. Baik, Kak, sahut Heru. Dia pun bergidik ngeri saat melihat tatapan tajam Kadir ini. Sudah 5 tahun Kadir pensiun dari pasukan Zirah Hitam. Namun, Heru masih begitu ketakutan setiap kali melihat tatapannya ini. Bisa dibayangkan betapa ganasnya kakaknya ini saat berada di medan perang sebelumnya. Heru seketika teringat pada kejadian 5 tahun lalu. Kadir menunggang kuda ke Gunung Harimau Hitam sendirian, lalu menantang seluruh penduduk desa hingga akhirnya menjadi seorang penguasa. Bab 94. Begitu kembali ke pengadilan daerah, Iqbal langsung menulis dengan lancar. Saya pernah mendengar seorang jenius mengatakan bahwa suatu dinasti tidak akan bisa bertahan sampai 300 tahun karena Petik 2. Ketika mengangkat kepalanya kembali, dia tiba-tiba memicingkan matanya karena melihat cahaya matahari yang silau di luar. Dia berseru, sudah pagi. Iqbal mengucek matanya yang merah, lalu pergi mencuci wajahnya. Dia bersiap-siap untuk menyalin tulisannya agar bisa diserahkan kepada raja. Tiba-tiba, seseorang datang melapor, Pak, Tuan Muda Harsa datang. Iqbal bergegas bangkit dan berkata, cepat persilakan dia masuk. Pelayan itu pun buru-buru berlari keluar setelah mendengarnya. Harsa sedang memegang kotak makanan di tangannya. Setelah meletakkannya di meja, dia membuka kotak itu dan mengeluarkan semangkuk sup bening dengan bakso putih. Dia berkata seraya tersenyum, Kak Iqbal, ini adalah makanan lezat yang baru-baru ini muncul di Kabupaten Uswal. Aku membelinya khusus untukmu. Iqbal mencium aromanya sejenak, lalu menyahut dengan semangat, aromanya segar sekali. Makanan ini terbuat dari apa? Kenapa aku nggak pernah melihatnya? Harsa menjawab, kedai makanan ini baru dibuka di kabupaten. Bakso ini terbuat dari daging ikan. Teksturnya sangat kenyal, sedangkan kuahnya sangat segar. Kedainya pun sangat menarik. Ya, baksonya sangat kenyal, kuahnya juga segar.
Rasanya benar-benar enak, puji Iqbal. Setelah makan dan minum sejenak, minat Iqbal seketika terbangkitkan, dia bertanya, kedai bakso ikan ini bisa membuatmu tertarik sampai begini. Pasti bukan kedai biasa, kan? Biasanya, setiap toko hanya memiliki seorang bos dan sisanya adalah karyawan. Tapi, di bakso ikan Uswal ini, semuanya adalah bos sekaligus karyawan. Mereka membagi rata keuntungan yang didapat. Menurut mereka, mereka harus berjuang bersama untuk menjadi kaya bersama, ujar Harsa dengan takjub dan berdecak kagum. Iqbal pun terkekeh-kekeh, lalu menimpali, sebuah kedai bakso kecil ternyata bisa berbagi keuntungan sampai seadil ini. Benar, tapi, yang paling aneh adalah kedai ini hanya menjual 400 mangkuk bakso setiap hari. Setelah itu, mereka pun langsung tutup. Nggak peduli seberapa mahal kamu ingin bayar, mereka tetap menolak menjualnya, ujar Harsa sambil menghela napas. Mata Iqbal seketika berbinar-binar mendengarnya. Dia berkata, barang langka sudah pasti lebih berharga. Orang-orang akan cepat kehilangan minat dengan barang yang bisa dibeli dengan uang. Kalau dibatasi seperti ini, bisnis baru bisa berjalan lama. Kedelapan bos itu pasti orang hebat. Harsa menggeleng seraya menyahut, aku pernah pergi ke kedai itu. Mereka memang tampak cerdas, tapi bukan orang hebat. Selain itu, aku yakin ada seseorang di balik bisnis ini. Hanya saja, mereka bersikeras menolak mengatakan siapa orang hebat itu. Aku nggak ngangka, ternyata Kabupaten Uswal yang kecil memiliki orang yang begitu berbakat. Belum lama ini, aku bertemu dengan Tuan Wira yang jenius. Kamu juga sama, ucap Iqbal sambil tergelak. Setelah menghabiskan semua bakso ikan itu, dia menambahkan, Dik, kamu pasti datang karena ada tujuan. Katakanlah, aku sudah lelah karena bergadang semalaman. Hahaha, Harsa tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, aku memang nggak bisa menyembunyikan apapun dari Kak Iqbal. Kalau begitu, akan kukatakan. Kompetisi puisi naga akan dimulai setengah bulan lagi. Yang memimpin kali ini adalah Pak Putro Gumilar, aku dengar kalian berteman, jadi, aku ingin memintamu menuliskan surat rekomendasi untukku. Aku ingin 1 kuota. 5 tahun lalu ketika di ibu kota, aku memang pernah berhubungan dengan Pak Putro. Aku bisa saja membantumu menulis surat rekomendasi. Kamu meminta surat ini untuk Tuan Wira, kan? Tanya Iqbal seraya mengangguk dan tersenyum. Kompetisi puisi naga pertama kali diadakan pada 3 tahun yang lalu, juga sangat terkenal di kerajaan Nuala. Namun, dalam beberapa tahun ini, wilayah kerajaan Nuala diserang musuh sehingga kota pusat pemerintahan Jagabu diturunkan menjadi perbatasan. Jenius yang datang menjadi lebih sedikit. Selain itu, hanya orang yang memiliki surat rekomendasi diizinkan untuk ikut serta. Meskipun demikian, Putro bisa memberi kuota ekstra untuk mendukung para generasi muda. Iqbal sudah mengetahui tentang hubungan keluarga Darmadi dan keluarga Linardi. Itu sebabnya, dia merasa Harsa memintanya untuk Wira. Harsa berdeham dengan canggung sebelum menjawab, dia sedang fokus pada keuntungan kecil, nggak belajar seperti dulu lagi. Surat rekomendasi ini untuk Mahendra. Dia ingin pergi ke kompetisi itu bersamaku. Jadi, tolong bantu aku. Iqbal mengernyit sambil berkata, aku benar-benar nggak ngerti kenapa kamu begitu merendahkan Tuan Wira dan malah mendekati Mahendra yang nggak bermoral itu. Tuan Wira jelas-jelas jauh lebih berbakat dari Mahendra, dia sangat serasi dengan adikmu dan benar-benar menantu baik keluarga Linardi. Kak Iqbal, kamu sudah tertipu oleh strategi merobohkan tembok pasar yang dikatakannya. Aku tahu sampai mana kemampuannya. Dia bahkan nggak bisa lolos ujian. Sekarang, dia malah bekerja sama dengan para penduduk desa. Dia nggak akan sukses kalau begini, timpal Harsa dengan nada menghina. Setelah menyelidiki Wira selama beberapa hari ini, Harsa mendapati bahwa dia memimpin para anggota desa pergi memancing dan menjual ikan. Hal ini membuat Harsa sangat marah. Terdapat hierarki ketat di kerajaan Nuala. Meskipun seorang pebisnis kaya raya, mereka tetap tidak bisa menduduki posisi tinggi. Jadi, mana mungkin menantu keluarga Linardi menjadi nelayan dan pebisnis yang begitu rendahan? Dik, kamu benar-benar nggak mengerti Tuan Wira. Lihatlah ini, ujar Iqbal sembari mengernyit setelah mendengarnya. Kemudian, dia mengeluarkan surat yang telah selesai dituliskannya. Apa, dinasti hanya bisa bertahan selama 300 tahun? Ini sepertinya benar. Kelompok sosial, krisis ekonomi, strategi pemecahan masalah. Rakyat biasa hanya perlu membayar pajak tanah, sedangkan orang kaya harus membayar pajak penghasilan. Gumam Harsa yang terkejut. Bab 95, Harsa seketika bercucuran keringat dingin melihatnya. Dia bertanya, Kak Iqbal, siapa yang membuat strategi ini? Iqbal menyipitkan matanya seraya menjawab, aku pergi ke Dusun Darmadi kemarin. Ini adalah ajaran Tuan Wira. Apa, dia yang membuatnya? Harsa pun memaki, berani sekali dia membuat rencana begini. Ini namanya bermusuhan dengan para pejabat dan menghancurkan masa depan para sarjana. Kalau sampai tersebar dan orang-orang tahu dia punya hubungan dengan keluarga Linardi, ayahku akan terlibat dalam masalah lagi. Iqbal mengernyit, lalu berkata, jangan panik. Aku akan menulis strategi ini atas namaku sendiri.
Aku nggak akan menulis nama Tuan Wira, apalagi melibatkan keluarga Linardi. Harsa menangkupkan tangan sambil memberi hormat dan membalas, terima kasih, Kak Iqbal. Kalau mengesampingkan kepentingan pribadi, kira-kira bagaimana pendapatmu tentang strategi ini? Apakah bisa menyelamatkan kerajaan Nuala dan membuat dinasti bertahan hingga 100 tahun lagi? Tanya Iqbal sembari tersenyum. Tentu bisa kalau strategi ini benar-benar diterapkan. Harsa berpikir sejenak, lalu meneruskan, tapi, nggak semua sarjana memiliki nasionalisme dan patriotisme sepertimu. Meskipun kerajaan Nuala bisa bertahan lama, nggak ada yang bersedia bekerja untuk istana kalau nggak mendapatkan perlakuan istimewa. Iqbal tersenyum getir mendengarnya. Benar juga, memangnya siapa yang benar-benar bekerja untuk istana? Para pejabat itu hanya tahu memperebutkan kekuasaan. Demi menyingkirkan orang yang menentangnya, raja bahkan menghancurkan pasukan Zirah Hitam yang begitu penting. Jika tidak, kerajaan Nuala tidak mungkin dipaksa sampai seperti ini oleh bangsa Agrel. Kemudian, Harsa mendesak, Kak Iqbal, cepat tulis surat rekomendasinya. Nggak peduli seberapa kamu mengagumi Wira, aku tetap optimis pada Mahendra. Selain keluarganya kaya, dia pasti bisa lulus ujian nanti. Setelah dibina, dia pun akan menjadi pilar negara. Pilar negara, gumam Iqbal seraya tersenyum mengejek dan mengambil kuas. Dia tidak menjelaskan lagi, melainkan segera menulis surat rekomendasi. Setelah itu, Harsa mengambil surat tersebut dan pergi dengan gembira. Melihat ini, Iqbal kembali mengambil kuasnya untuk menulis. Kak Putro, aku menjabat di Kabupaten Uswal sekarang. Aku bertemu seorang pemuda dengan bakat politik yang luar biasa. Semoga kamu bisa lebih memperhatikannya saat kompetisi puisi naga. Di Dusun Darmadi. Pak Agus, aku rasa harus memberitahumu hal ini, ujar seorang pemuda dengan takut kepada Agus. Agus meliriknya sekilas sambil memelintir janggutnya, lalu menyahut dengan suram, Andre, bukannya kamu sudah bergabung dengan tim penangkap ikan dan mendapat uang dari Wira? Cari saja dia, untuk apa mencariku? Beberapa hari ini, kekuasaan di Dusun Darmadi telah berpindah tangan. Tidak ada lagi yang menuruti perkataan Agus. Bukan hanya Wira dan Hasan, pangkatnya bahkan lebih rendah dari Danu, Dodi, Sony, dan Danur sekarang. Itu sebabnya, nada bicara Agus terdengar sangat suram setiap kali bertemu dengan bawahan Wira. Ini bukan masalah biasa, Andre melanjutkan dengan serius, aku kebetulan mendengar pembicaraan orang-orang yang mengikuti Gavin dan kedua saudaranya beberapa hari ini. Aku sudah tahu identitas mereka yang sebenarnya. Menyadari ini adalah masalah besar, Agus memicingkan matanya sambil bertanya, memangnya apa identitas mereka? Andre menjawab seraya bergidik, mereka adalah bandit dari desa Tiga Harimau yang datang untuk memantau. Apa? Teriak Agus dengan lantang kemudian, dia bertanya dengan ketakutan, siapa yang mereka pantau? Target para bandit seperti mereka biasanya adalah orang kaya. Di Dusun Darmadi ini, Agus adalah yang paling kaya, sedangkan Wira adalah yang kedua. Jika bandit desa Tiga Harimau mengincarnya, itu artinya kekayaan di rumahnya sedang terancam. Bukan kamu, Andre meneruskan dengan lirih, mereka memantau Wira. Tapi, Wira sepertinya sudah menyuap mereka. Hanya saja, para bandit dari desa Tiga Harimau itu masih berdatangan. Agus mengernyit sembari bertanya, jadi, apa maksudmu ini? Andre terlihat seperti akan menangis. Dia menjawab, aku ingin kamu mengambil tindakan. Wira bisa saja kabur dengan kereta kudanya. Danu, Dodi, dan Gabrata bersaudara juga akan melindunginya. Kalau para bandit itu nggak menemukannya, mereka pasti akan sembarangan membunuh di dusun ini. Kita akan terkena imbasnya. Benar, para bandit itu datang untuk membunuhnya, tapi malah kita yang terkena musibah. Masalah ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Andre, kumpulkan semua orang, kita akan pergi menemuinya, perintah Agus dengan penuh semangat. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan kepercayaan para penduduk dan meningkatkan prestisenya kembali. Bab 96. Sementara itu, pintu rumah Wira tertutup rapat. Wosh wosh wosh, shoot shoot shoot, terdengar deru angin akibat panah yang memelesat di udara. Para anggota tim penjualan yang bertugas menjaga pintu mendengar suara ini dengan saksama. Mereka tampak penasaran dan bersemangat, bahkan ingin mengintip. Namun, tidak ada yang berani melakukannya. Hasan memegang busur silang, semua anak panah yang ditembakkannya mengenai inti lingkaran papan target. Tim penangkap ikan, tim penjualan, tim pembelian, ketua dan wakil ketua tim pembuatan sabun, bahkan Gabrata bersaudara tercengang melihat hasil ini. Wira juga pernah mengajari mereka cara memanah. Mereka hanya perlu mengikuti tanda pada busur, lalu mengatur agar lubang bidik, bidikan depan, dan target berada pada satu garis horizontal. Setelah itu, anak panah akan mengenai sasarannya dengan tepat. Mereka mempelajarinya selama 5 hingga 6 hari. Meskipun berhasil mengenai lingkaran ke-7 atau ke-8, gerakan mereka sangatlah lambat. Yang menguasainya paling cepat adalah Danu, Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar. Namun, panah mereka hanya sesekali mengenai inti papan target. Kemampuan mereka masih jauh dari Hasan yang selalu mengenai sasarannya.
Seandainya ada busur ini waktu itu, gumam Hasan sembari menatap busur silang tersebut. Entah apa yang dipikirkannya, tetapi ekspresinya tampak sedih. Busur ini bisa memuat 10 anak panah. Jangkauannya hampir mencapai 8 meter, juga bisa menembus kayu hingga setengah inci. Jadi, bisa dikatakan bahwa busur ini sangat mematikan. Sayangnya, harga pembuatannya sangat mahal. 100.000 gabak hanya bisa membuat 10 busur dan 500 anak panahnya. Paman Hasan, masa lalu sudah berlalu. Kita harus fokus ke masa depan, nasihat Wira meski dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Benar, kita harus fokus ke depan. Tatapan Hasan menjadi serius, lalu dia berkata kepada semua orang, dengan adanya busur silang Zeta, kita nggak perlu takut meskipun bandit desa 3 harimau datang lagi. Ya, kita nggak takut lagi. Seru yang lainnya dengan penuh semangat. Panah mereka memang belum bisa mengenai inti papan target. Namun, setelah latihan selama beberapa hari ini, mereka pasti bisa mengenai sasaran dari jarak dekat. Busur silang ini bisa memuat 10 anak panah. Para bandit itu tidak akan punya kesempatan untuk mendekati mereka. Wira berkata dengan ekspresi tegas, kalian harus ingat, busur silang dilarang oleh istana. Kalau bukan untuk melindungi diri, aku juga nggak akan membuatnya. Jadi, jangan beritahu siapapun tentang ini. Kalau nggak ada bahaya apapun, busur ini harus simpan di rumah. Kalau ada petugas pemerintahan yang bersikeras ingin menggeledah rumah kalian, langsung bakar saja busur ini. Busur silang ini disebut juga dengan busur silang Zeta. Wira memiliki gelar insinyur sehingga bisa langsung memahami struktur busur silang ini. Waktu itu, dia memberi Hasan gambar dan uang tidak lain karena menyuruhnya mencari orang yang bisa membuat suku cadang busur silang ini. Wira pura-pura bersikap baik dengan para bandit itu juga untuk mengulur waktu. Dia ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membuat dan mempelajari busur silang. Sekarang, mereka tidak perlu takut lagi karena pembuatan busur silang ini sudah berhasil. Di kerajaan Nuala, kepemilikan busur silang adalah suatu bentuk pemberontakan. Jika ada yang ketahuan, keluarga mereka akan dibantai semuanya. Namun, karena banyak bandit yang bermunculan belakangan ini, orang-orang berpengaruh yang tinggal di desa pun memiliki busur silang untuk melindungi diri sendiri. Selama ini, pemerintah juga mengetahuinya, tetapi tidak mengusut masalah ini. Jika mereka sampai mengusutnya, masalah ini tentu akan menjadi besar. Itu sebabnya, Wira perlu memperingatkan mereka semua. Kami sudah mengerti, ujar sekelompok orang itu dengan gugup dan bersemangat. Tatapan mereka saat menatap Wira tiba-tiba menjadi tidak begitu asing lagi, begitu juga saat mereka saling bertatapan dengan yang lainnya. Kini, Gabrata bersaudara juga tidak merasa mereka bertiga diasingkan lagi. Dengan adanya rahasia dan keuntungan yang sama, mereka pun menjadi makin bersatu. Tiba-tiba, terdengar teriakan seseorang dari luar, cepat suruh Wira keluar. Jangan sembunyi di dalam seperti pengecut. Dia sudah membuat masalah besar. Kita hampir celaka, tapi dia malah sembunyi begini. Bab 97. Kalau para perampok datang, Wira bisa langsung kabur dengan kereta kudanya, juga ada orang yang melindunginya. Setelah gagal menangkap Wira, para perampok itu pasti akan mengamuk dan membunuh kita semua. Teriak Agus dengan lantang. Orang lainnya juga turut berteriak, tetapi mereka hanya mengiyakan perkataan Agus. Begitu mendengar keributan di luar, Wira langsung mengernyit. Para bandit yang datang untuk memantau pasti akan membuat penduduk desa ketakutan. Itu sebabnya, Wira berniat untuk menyelesaikannya secara diam-diam. Namun, entah siapa yang membocorkan rahasia ini sekarang. Sekelompok orang itu pun saling bertatapan dengan heran. Mungkin ini ulah Andre. Gavin berdiri dengan ekspresi bersalah, lalu menjelaskan, kemarin, aku berdiskusi dengan Panca di luar desa. Andre malah berjongkok di lubang samping untuk menguping. Aku baru melihatnya ketika dia pergi. Aku pikir dia anggota tim penangkap ikan, jadi seharusnya nggak ada masalah. Dodi mengernyit seraya membalas, kalaupun bajingan ini takut pada bandit, dia nggak seharusnya memberitahu Agus. Semua orang tahu pria tua itu terus berbicara buruk tentang Kak Wira sekarang. Ini seharusnya karena jabatan wakil ketua. Beberapa hari lalu, Wira menyuruhku mencari orang yang tepat untuk jabatan ini. Andre diam-diam mencariku, tapi aku merasa dia kurang jujur. Mungkin, dia marah karena aku menolaknya waktu itu, sahut Hasan sambil mengernyit. Posisi wakil ketua tim penangkap ikan masih kosong sehingga banyak orang yang mengincarnya. Banyak orang yang memberi Hasan hadiah, tetapi dia menolak membocorkan informasi apapun. Dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa semua tergantung pada kinerja masing-masing. Siapa sangka, malah ada kejadian seperti ini sekarang. Wira memicingkan matanya sambil berkata, nggak masalah juga kalau mereka tahu. Justru begini baru bagus. Hasan bertanya dengan heran, bagus. Begitu masalah ini tersebar, Dusun Darmadi akan kacau. 4 tim mereka juga mungkin tidak bisa bekerja lagi. Wira menjelaskan dengan serius, kita hanya bisa mengetahui karakter asli seseorang saat berada di masa sulit.
Setelah melalui masalah bersama, kita baru tahu siapa yang bisa diandalkan, kita akan beri jabatan tinggi pada orang yang bisa dipercaya, lalu jauhkan yang lainnya dari tim inti. Dengan begini, kita bisa menghindari masalah ke depannya. Contoh saja Andre, baru masalah kecil begini, tapi dia sudah mengkhianati kita. Ada bagusnya juga kalau wajah aslinya ketahuan lebih cepat, daripada terjadi masalah besar nantinya, lanjut Wira. Ya, benar, sahut Hasan dan lainnya sambil mengangguk. Simpan busur silang kalian, aku akan keluar dulu untuk menenangkan mereka semua, perintah Wira. Kemudian, dia langsung mendorong pintu dan berjalan keluar. Begitu melihat sosok Wira, para penduduk yang gelisah langsung terdiam. Banyak yang hendak berbicara, tetapi pada akhirnya hanya menunduk setelah melihat sorot mata Wira. Mereka ikut datang kemari hanya untuk menanyakan solusi atas kedatangan para bandit itu. Sebagian besar orang memang tidak berani menyalahkan Wira, tetapi tetap ada yang berpikiran bahwa semua ini adalah salah Wira. Saat ini, Wira melirik seluruh orang yang datang mencarinya. Dia mendapati bahwa orang-orang yang berteriak itu bukanlah karyawannya. Mereka pun terlihat sangat tidak puas terhadapnya. Sebagian kecil adalah anggota keluarga karyawannya. Ekspresi mereka dipenuhi kecemasan dan keterkejutan. Jelas, mereka pasti ketakutan karena kabar ini. Hal ini bisa dimengerti Wira. Bagaimanapun, para bandit itu tidak akan ragu-ragu untuk membunuh orang. Di sisi lain, Agus tampak sangat bangga, sedangkan Andre menunduk dan tidak berani menatap Wira. Agus meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, lalu menengadah sambil bertanya, Wira, para bandit itu sudah berhari-hari memantaumu, kenapa kamu nggak memberitahu kami? Apa kamu tahu seberapa bahaya masalah ini? Ini menyangkut keselamatan semua orang, kamu anggap nyawa kami nggak penting. Agus mengira bisa menjatuhkan Wira hari ini karena telah menangkap kesalahannya. Setelah itu, dia akan memulihkan prestisenya sebagai kepala suku dan menggantikan posisi Wira. Dia akan memimpin tim penangkap ikan, tim penjualan, tim pembuatan sabun, dan tim pembelian. Semua ini akan menjadi miliknya. Para bandit itu datang untuk membunuhku atau kalian. Situasi siapa yang lebih bahaya sekarang? Tanya Wira. Kemudian, dia memicingkan matanya seraya melanjutkan dengan dingin, apa gunanya kalau aku memberitahu kalian semua? Supaya kalian ketakutan, nggak bisa makan dan tidur. Begitu mendengar jawaban ini, para penduduk desa yang berteriak seketika terdiam. Agus pun tidak bisa berkata-kata. Dia menimpali, kamu bisa naik kereta kuda dan kabur tanpa memberitahu kami. Selain itu, antek-antekmu juga akan melindungimu. Para bandit pasti marah besar kalau gagal menangkapmu. Mereka pasti akan membunuh kami. Aduh. Sebelum menyelesaikan ucapannya, seseorang tiba-tiba menghampiri dan menamparnya, pelakunya adalah Dodi. Dia memaki dengan marah, siapa yang kamu bilang antek-antek? Aku. Begitu Agus membuka mulutnya, dua giginya langsung rontok. Dia menunjuk Dodi seraya membentak, brengsek kamu. Beraninya kamu bersikap kurang ajar begini. Lancang sekali.